warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, angkatan 1 dari Banjarnegara akan melakukan diskusi mengenai Smart Governance dan Smart ASN. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vinda Rivalita. Saya bertugas di RSUD Hajah Ana Lasmana Banjarnegara sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan. Pada hari ini saya bertugas untuk menjadi moderator. Sebelumnya, perkenalkan dahulu teman-teman saya, dimulai dari Mbak Eka, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fadila. Saya bekerja di instansi BPPKAD Banjarnegara sebagai verifikator anggaran. Kemudian selanjutnya, Mas Dimas. Perkenalkan, saya Dimas Martian Sudirman, biasa dipanggil Dimas, bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Keuangan Kabupaten Banjarnegara sebagai pengelola keuangan. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Mbak Afrilia. Perkenalkan, nama saya Afrilia Nurvitasari, bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara sebagai operator sandi dan telekomunikasi. Selanjutnya bisa dilanjutkan Mbak Eva. Perkenalkan, nama saya Eva Rosmalina. Saya bekerja di Puskesmas Purwonegaran 2 sebagai perawat. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya, langsung saja ke pokok pembahasan kita hari ini. Apa sih Smart Governance itu? Menurut saya sendiri, versi saya, Smart Governance itu merupakan tata kelola pemerintahan cerdas untuk meningkatkan atau mewujudkan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Nah, bagaimana kalau menurut Mbak Eka, apa sih Smart Governance itu, Mbak? Menurut saya ya Smart Government itu adalah istilah yang merujuk pada pengimplementasian ICT pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Gitu. Mungkin cukup dari saya. Iya, terima kasih Mbak Eka. Mungkin selanjutnya ke Mas Dimas. Apa itu Smart Governance menurut Mas Dimas? Menurut saya, Smart Governance merupakan kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif. Kalau menurut Mbak Eva sendiri bagaimana Smart Governance itu? Ya, Smart Government menurut saya yaitu kemampuan pemerintah untuk mempertahankan atau memudahkan akses all-in-one, tidak ada kebingungan, tidak menjadi antri panjang di berbagai instansi pemerintah, dan mengisi formulir kertas berlembar-lembar. Jadi tidak membuang-buang kertas seperti itu. Selanjutnya, Mbak Vita, bagaimana menurut Mbak Vita? Kalau menurut saya, Smart Governance itu adalah tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan jaminan pekerjaan bagi warganya, menyediakan sistem transportasi yang aman, handal, dan mudah, sarana penyampaian ide dan gagasan, memaksimalkan sumber daya, transparansi kepada masyarakat, efektivitas, dan efisiensi. Jadi, dapat disimpulkan ya dari pendapat kita semua bahwa Smart Governance itu lebih merujuk kepada bagaimana tata kelola pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan atau pelayanan publik, baik itu secara efektif, efisien, maupun dengan kecakapan teknologi pada saat ini. Nah, untuk contohnya sendiri, dimulai dari saya, contoh untuk penerapan Smart Governance, khususnya untuk penggunaan aplikasi elektronik di RSUD Hajah Ana Lasmana, khusus untuk pasien rawat jalan. Untuk pendaftaran bisa menggunakan aplikasi secara online, yaitu bisa menggunakan aplikasi Analasko yang bisa di-download di Google Play Store, kemudian bisa juga melalui website dari RSUD Hajah Ana Lasmana Banjarnegara.
Nah, bagaimana sih contoh-contoh smart governance yang sudah diterapkan di masing-masing OPD Mas Mbak semuanya? Bisa disampaikan dimulai dari Mas Dimas terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Vinda. Kebetulan saya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Sejauh ini untuk penggunaan smart governance di Dinas Pekerjaan dan Tata Ruang, salah satunya itu dengan pengurusan IMB, PBG, SLF melalui online. Bisa melalui web simbg.tu.go.id. Menurut saya itu salah satu pemanfaatan teknologi yang memudahkan masyarakat tentunya untuk melakukan pengurusan tanpa harus antri, tanpa memakan waktu yang panjang, kemudian lebih praktis juga dan tidak perlu print ini itu dengan birokrasi yang bisa dibilang cukup rumit. Selain itu juga bisa mengurangi adanya gratifikasi kepada pegawai. Untuk yang di Dinas Pekerjaan Umum kurang lebih seperti itu. Ya, hampir semua sudah ada contohnya ya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan Mbak Ika. Contohnya apa sih dari OPD Mbak Ika sendiri? Kalau di OPD saya sih yang menunjukkan smart government itu adalah aplikasi Siap Kerja dari Banjarnegara. Jadi aplikasi itu bisa diunduh di handphone Android ya, khususnya kalau untuk OS iOS itu belum bisa. Jadi itu adalah sistem absensi online yang digunakan gitu. Jadi dari situ nanti kita bisa presensi online dengan memasukkan foto. Jadi waktu kita mau absen itu foto gitu. Nah, untuk ketentuannya itu biasanya absen dimulai dari jam 7:30 sampai jam 8 untuk berangkat, untuk masuk kerja. Kemudian untuk pulang itu antara jam 4 sampai jam 6. Nah, itu menurut saya sangat membantu sih ya, daripada untuk absen fingerprint yang kadang sering error gitu. Atau mungkin kalau masih ada yang absensi manual itu, menurut saya ini sangat membantu sih aplikasi Siap Kerja Banjarnegara ini. Gitu. Ya, betul sekali Mbak Eka. Ya, cukup yang lain silahkan. Ya, dengan absensi online mungkin kita tidak perlu mengantri ya Mbak ya. Kalau kita antri kan semakin lama justru waktunya semakin lama ya. Contoh selanjutnya mungkin buru-buru nggak bisa Mbak ya. Iya. Apalagi kalau mepet ya Mbak Ika ya. Ya, biasanya kita kan sering datang mepet ya. Tidak patut untuk dicontoh menurut saya ya, itu sangat membantu. Ya, selanjutnya mungkin dari Mbak Vita, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Vinda. Kalau di Dinas Komunikasi dan Informatika yang biasanya saya pakai itu ada namanya TNDE. TNDE itu Tata Naskah Dinas Elektronik, merupakan pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kayak misalnya kirim surat seperti itu, naskah dinas, nota dinas itu bisa lewat TNDE. Jadi lebih efisien, lebih cepat. Kita nggak perlu ngeprint, nggak perlu pakai kurir buat ngirim surat gitu. Jadi proses pencarian dokumen suratnya juga lebih mudah. Seperti itu Mbak Vina. Jadi lebih memudahkan ya Mbak, tidak memerlukan banyak kertas untuk pembuatan surat, juga pengirimannya juga lebih cepat ya Mbak ya. Iya. Untuk selanjutnya, contoh dari OPD-nya Mbak Eva, silahkan. Ya, terima kasih. Kalau di Puskesmas itu biasanya yang antrian BPJS itu udah dimasukkan online, dan piker untuk yang resep obat biar kita memudahkan menginput, dan nanti kan kita diminta pertanggungjawaban di KFK obat yang masuk dan keluar, seperti itu sih. Jadi memudahkan untuk proses klaim BPJS itu sendiri ya Mbak Eva ya. Iya, alhamdulillah nih di Banjarnegara sudah banyak penerapan smart governance sehingga untuk pelayanan publik itu bisa dilakukan lebih efektif dan lebih efisien. Nah,
bagaimana sih upaya kita atau bagaimana penerapan kita sebagai Smart ASN untuk menunjukkan atau mewujudkan Smart Governance itu sendiri. Nah, menurut saya, yang harus kita kuasai sebagai ASN itu profil yang utama, yaitu menguasai ilmu teknologi dan bahasa asing. Tujuannya itu karena pada saat ini kan perkembangan teknologi sangat cepat, sehingga kita harus beradaptasi dan menguasai teknologi itu sendiri agar mempermudah kita dalam melayani publik. Kemudian bisa dilanjutkan dari Mbak Vita, apa sih upaya dari Mbak Vita yang dilakukan untuk mewujudkan Smart ASN dan Smart Governance? Menurut saya, sebagai Smart ASN, untuk mendukung Smart Governance ini, kita harus lebih menguasai IT. Jadi tidak ketinggalan dengan pembaruan-pembaruan yang terbaru dan tidak ketinggalan dengan informasi-informasi. Seperti itu, Mbak Vita. Terima kasih Mbak Vita, hampir sama ya jawabannya dengan saya, karena teknologi itu sangat penting untuk saat ini. Selanjutnya dari Mas Dimas, apa sih upaya dari Mas Dimas? Yang pertama jelas kita harus menguasai IT, karena perkembangan IT itu cepat banget. Kita sehari saja tidak update informasi itu bisa ketinggalan informasi yang cukup banyak. Apalagi kan di zaman sekarang kita IT itu menurutku sebuah keahlian yang harus kita kuasai. Salah satunya dengan memanfaatkan sosial media sebagai sarana berbagi informasi kepada masyarakat. Karena kan dengan adanya sosial media juga masyarakat juga bisa memberikan keluhan, memberikan aspirasinya secara lebih gampang ke OPD masing-masing gitu loh. Kalau dari saya sekian sih, segitu aja. Iya, terima kasih Mas Dimas. Selanjutnya Mbak Eva, apa sih upaya Mbak Eva sebagai ASN untuk mewujudkan Smart Governance? Ya, terima kasih. Ini mungkin termasuk networking ya buat kita, jaringan, membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi lain juga yang perlu dilakukan. Dan kita juga bisa membantu teman-teman yang lain yang mungkin belum bisa pinter IT lah ibaratnya, kita bisa membantu dan bisa sharing-sharing seperti itu. Terima kasih Mbak Eva. Selanjutnya Mbak Eka. Kalau menurut saya ya, untuk mendukung Smart Governance ini, selain harus menguasai IT, menurut saya itu harus berintegritas ya. Menurut saya, untuk apa jika sudah terlaksana Smart Government ini, tetapi kita tidak memiliki jiwa integritas, seperti kita harus disiplin, begitu, jujur, bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Menurut saya itu saja cukup. Baik, selain dari tadi menguasai ilmu teknologi, networking, kemudian integritas, mungkin ada hal lain yang perlu kita terapkan, yaitu ada nasionalisme, kemudian bertanggung jawab, berwawasan global, kemudian entrepreneurship yang kita harus miliki. Semoga nantinya kita dapat mewujudkan satu persatu perlahan-lahan Smart ASN untuk mendukung Smart Governance. Demikian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.